Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam sahur kamu buatan? Oh, jaring sahur. Barangkali udah puasa, udah belum sahur kok lemes gitu. Baik. Kita mulai. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan takmir Masjid Al-Ikhlas Jalan Pemuda Kota Kediri beserta seluruh jajarannya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Majlis Taklim Kurma yang sangat luar biasa ya, memfasilitasi kita semua untuk bersama-sama belajar untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Di bulan Ramadan tidak hanya hari Rabu ya, ada tambahan hari apa? Sabtu. Yeah. Timbangannya gelundang-gelundung scroll TikTok di rumah mendingan ngaji kan. Dan juga bunda-bunda sekalian ya, jamaah setia kajian yang diselenggarakan oleh Majlis Taklim Kurma, baik yang hadir langsung di Jalan Pemuda Masjid Al-Ikhlas ataupun yang mengikuti di channel-channel medsos yang dimiliki oleh Majlis Taklim Kurma dimanapun panjenengan semua berada, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua ke majlis ini akan tercatat sebagai amal salih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Kita masih berada di bab 1, insyaallah masuk poin yang ke-11 dan 12. Itu di halaman 33 kalau di buku panjenengan ya. Kalau yang punya bukunya bisa dilihat di halaman 33 poin 11 dan poin 12. Poin 11 tentang larangan meremehkan dosa kecil ya. Poin ke-12 tentang dua jenis dosa.
Baik, tetapi sebelum kita membahas poin-poin ini, ya, saya ingin mengingatkan kembali yang diingatkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW tentang orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya dapat lapar dan haus. Kan baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, "Rubba shaimin." Banyak sekali orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, yang tidak dapat apa-apa dari puasanya illa al-ju'u wal 'atashu, kecuali hanya dapat lapar dan haus. Artinya dia berpuasa tapi tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jangan sampai ya, kita masuk dalam golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Makanya kita mengkaji poin 11 dan 12 ini ada kaitan ya dengan hal itu. Imam Ghazali ya, seperti yang sama-sama kita ketahui, membagi tingkatan puasa itu ada 3. Masih ingat ya? Orang puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya shaumul am, puasanya orang umum. Ya. Shaumul am atau puasa yang umum itu puasanya cuma tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Cuma itu puasanya. Cuma menahan lapar dan haus dan menahan dari syahwat berhubungan badan. Cuma itu puasanya. Sementara panca inderanya masih belum dipuasakan. Ya. Dia memang tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, tapi matanya masih melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa merusak ya, dan menghapus pahala puasa. Hati-hati Bu ya. Kadang-kadang kita bulan puasa situasi lemes kan begitu ya. Pengennya ya santai, gelundang-gelundung di tempat tidur. Memang kita tidak bersama dengan pasangan kita, tetapi kita selalu ada temannya. Ah, ini temannya ini. Nggak ada pasangannya, tapi ada temannya. Gitu. Nah ini, ya. Ini kadang-kadang ya kita nggak sengaja, tiba-tiba lewat di beranda medsos kita, gitu ya, ada video, gitu ya. Ya, isinya perseteruan suami dan istri. Kita terbawa emosinya, kan gitu. Ikut-ikutan berkomentar, akhirnya berdebat sesama netizen kan gitu ya. Enggak, itu dia sudah nikah siri gitu. Enggak, itu belum, itu bohong. Wah. Nah, hati-hati gitu ya. Itu padahal kita dalam kondisi puasa ya, tapi mata kita, tangan kita, mulut kita ya, masih tidak bisa kita puasakan. Puasa itu kan artinya imsak ya. Imsak itu kan artinya menahan ya. Menahan lisan, menahan tangan, ya, menahan mata, menahan telinga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini shaumul am ya. Hanya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, tapi belum mempuasakan panca inderanya. Kemudian di atas itu namanya shaumul khas, puasanya orang khusus. Seperti apa puasanya orang khusus itu? Di samping dia puasa dari makan, minum, dan berhubungan badan, dia juga mempuasakan panca inderanya. Ya, panca inderanya dia puasakan. Ya. Dia tahan semuanya ya, dari hal-hal yang bisa merusak pahalanya puasa. Makanya mulutnya juga puasa, tidak hanya dari makan minum, tapi juga dari riba gitu. Rasulullah sudah memberikan
jurusnya. Kalau ada orang ngajak kita berantem, ada orang ngajak kita ngomong yang tidak baik, kata Rasul, katakan inni shaimun, ngapunten kula siwek siang. Prese begitu ya. Ngapunten kula siwek siang. Ya. Itu shaumul khos. Di atas itu namanya shaumu khawasil khawas. Puasanya orang yang sangat-sangat khusus. Kalau puasa khusus itu VIP ya. Kalau puasa sangat khusus VVIP, V-nya double ya. Itu kan beda ya. Kalau VIP very important person, tapi kalau sudah VVIP very very important person, jadi orang yang sangat-sangat istimewa ya. Sangat-sangat khusus. Nah, seperti apa puasa yang VVIP itu, yang sangat-sangat khusus itu, di samping puasa dari makan minum dan dari hubungan suami istri, juga mempuasakan panca indera, dan yang ketiga, mempuasakan hatinya. Hatinya berpuasa dari hal-hal yang memikirkan selain Allah, berpuasa dari memikirkan selain Allah. Nah, ini puasa yang level 3 ini yang berat ya. Kata para ulama, ini kemungkinan besar hanya para nabi dan para wali, para kekasih Allah yang bisa melakukannya ya. Kalau kita orang biasa, paling tidak itu level 2 lah ya, shaumul khos. Karena yang mendapatkan pahala itu hanya level 2 dan level 3. Level 1 itu belum ada pahalanya. Level 1 itu sekedar menggugurkan kewajiban puasa. Kewajibannya berpuasa sudah gugur ya. Tetapi belum ada pahalanya. Yang ada pahalanya itu level 2 dan level 3. Level 3 berat ya. Minimal level 2. Kenapa level 3 itu berat? Ya, jangan bayangkan saja. Selama kita puasa 1 bulan penuh, hati dan pikiran kita tidak terpikirkan sedikit pun terkait dengan kenikmatan dunia. Ya. Fokus hati dan pikiran hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan berat. Ya. Kenapa saya katakan berat? Karena ketika jenengan sedang puasa terus ngobrol sama temannya. Mbak, kira-kira lebaran besok ini jilbab yang ngetren nih model siapa ini? Modelnya Sahri ini apa modelnya Elvi Sukaisi? Nah, itu lagi puasa kok ngobrol tren pakaian gitu ya. Itu sudah nggak masuk itu level 3 itu. Ya memang tidak berdosa, tidak gitu ya. Tapi itu sudah turun ya. Apa namanya? Turun derajatnya, level 2 itu ya. Yang penting matanya dijaga, telinga dijaga, mulut dijaga, tangan dijaga dari hal-hal yang dilarang, maka level 2 kita bisa mencapainya. Nah, makanya benar-benar yang dirahmati Allah, materi ini sangat penting karena terkait dengan itu. Bagaimana puasa kita masuk level 2 sehingga puasa kita itu ya, tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Ya. Nah, ini kita bahas ya. Larangan meremehkan dosa kecil. Ya. Itu bisa dilihat yang bawa buku halaman 33 sebelah kanan nomor 11. Di sini dikatakan janganlah kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena satu, dosa-dosa kecil itu dapat memunculkan beragam dosa besar. Berawal dari dosa-dosa kecil, ya, itu dapat memunculkan beragam dosa besar. Ya. Awalnya cuma saling like di medsos, ya, like, ya, pakai emoticon love, nah begitu ya. Awalnya cuma begitu aja, gitu ya. Lama-lama saling komentar, ya. Itu awalnya dosa kecil itu, gitu. Saling komentar, sudah saling komentar, ben gak ketok, ya. Pasangannya, gitu.
Akhirnya inbox. Nah, itu ngobrolnya inbox ya. Sudah inbox, akhirnya janjian ketemuan. Ya. Sudah janjian ketemuan, awalnya cuma makan dan minum, lama-lama jenengan bayangkan sendiri lah. Silakan dirangkai sendiri ceritanya. Ya itu awalnya begitu, berawal dari dosa kecil. Lama-lama nanti merembet menjadi dosa besar. Kalau dinasihati, temannya sudah mengingatkan, Mbak, jangan main api. Enggak, kok cuma ngobrol tok, gitu ya. Tapi kok sampai janjian ketemuan ngono tuh. Lah ya pengen ngobrol kan harus ketemu, kata begitu. Ya apa nggak ngeyel, nggak diomongin gitu ya. Jangan ya. Aku lo cuma ngobrol tok, ngapa tuh? Kok repot temen tuh. Nah, hati-hati ya. Berawal dari dosa kecil. Ya. Wong itu cuma zina kering kok. Maksudnya apa zina kering itu? Enggak sampai mandi basah kata gitu. Lah, gitu ya. Hati-hati. Lama-lama bisa basah kuyup nanti kan gitu ya. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil karena nanti bisa menjadi dosa besar. Dosa kecil itu bisa menjadi ya, menimbulkan murka Allah. Nah, kita lihat ya penjelasannya lebih detailnya. Jangan kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa kecil bisa memunculkan dosa besar. Satu. Yang kedua, dosa kecil bisa mendatangkan murka Allah. Ya, contoh-contohnya seperti tadi itu. Ya cuma ngomong sedikit kok. Nah, begitu ya. Atau cuma nonton ya. Cuma bohong kecil ya. Padahal justru dari situlah kehancuran iman itu dimulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oh ini dalil dari Al-Quran dulu, ya. Dalil dari Al-Quran dulu. Dosa kecil bisa memunculkan dosa besar, ya. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 168. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan kata-kata langkah-langkah setan. Khutwat. Ya. Jadi setan itu tidak langsung menyuruh atau mengajak untuk berzina. Setan itu tidak langsung menyuruh atau mengajak mencuri. Setan itu tidak langsung menyuruh atau mengajak meninggalkan sholat. Tidak langsung, tapi pelan-pelan. Ngapunten, orang berbuat dosa itu ya seperti orang yang ngapunten masuk toilet, masuk kamar mandi, masuk WC. Ya. Ketika pertama masuk, begitu ya, langsung begini ya, kaget awalnya gitu ya. Tapi lama-lama ya bisa tarik nafas panjang bareng. Awalnya tidak nyaman kan begitu awalnya gitu ya. Ya. Tapi lama-lama itu ya nyaman, betah kan begitu. Ya. Bahkan kalau para ahli hisab itu ya sampai gitu di dalam kamar mandi. Padahal itu kan awalnya kan tidak nyaman baunya. Begitu pula hanya orang berbuat dosa. Awalnya nggak nyaman, risih, rikuh kan begitu ya. Tapi lama-lama itu enak, ketagihan dan seterusnya. Seperti ngapunten, mohon maaf. Saya cerita Pare ya. Saya masuk Pare itu tahun 2000. Ya, berarti sudah 26 tahun ya. Saya di Pare itu. Tahun 2000 itu ya, Pare itu masih sangat ketat. Ya. Aturan masyarakat desa Pare itu, desa Tulungrejo, desa Pelong yang dijadikan kampung Inggris itu, dulu itu sangat ketat, saya merasakan banget. Ya. Di antaranya apa contohnya ketatnya itu? Jam 8 malam, itu kan masih sore pada jam 8 itu ya. Itu kursusan-kursusan sudah tidak boleh ada kegiatan. Berhenti jam 8 itu, harus sudah selesai semuanya. Kemudian anak-anak perempuan yang kos itu sudah harus berada di dalam kosan. Sudah tidak boleh ada anak kosan jam 8 ke atas itu keluar dari kosan. Untuk apapun, tidak ada itu. Itu tahun 2000-an itu. Ya. Kemudian anak perempuan entah di rumahnya, di
kampungnya berjilbab atau tidak, kalau masuk kampung Inggris wajib berjilbab. Itu dulu itu, tahun 2000-an itu ya, awal-awal saya masuk kampung Inggris itu. Sangat ketat. Sampai-sampai pernah ada kejadian gitu ya, anak laki-laki dan perempuan, anak kursusan jam 8 malam masih di luar. Padahal nggak ngapa-ngapain, mungkin nyari makan atau apa. Itu yang laki-laki digebuki sama anak kampung. Karena dianggapnya melanggar aturan desa. Keluar di atas jam 8. Sampai seperti itu dulu. Ya. Tapi lama-kelamaan ya terus gitu ya. Akhirnya 24 jam sekarang itu. Aktivitas di kampung Inggris itu. Los bebas, warung, kafe, apa segala macam itu 24 jam. Ya buka terus. Ya. Padahal dulu itu saya sempat menjadi manajer salah satu kursusan besar yang ada di Pare. Ya. Saya mendapatkan laporan dari guru gitu ya. Mister, kalau di kampung Inggris panggilnya Mister gitu ya. Mister, ini ada 2 orang anak perempuan kalau acara religious meeting, ya, acara keagamaan, ya, ini nggak pernah hadir. Gitu ya. Akhirnya saya panggil. Nah, saya panggil, ya, Mbak, saya dapat laporan dari guru di kelas jenengan kalau acara religious meeting nggak pernah hadir. Padahal itu kan diwajibkan untuk latihan, ya, latihan speech, ya, latihan pidato. Kenapa kok nggak pernah hadir? Ya, Mister katanya, mohon maaf, kami non Islam. Wih, kaget saya. Tapi kenapa jilbaban, saya bilang kan begitu ya? Katanya non Islam, takut nggak boleh kursus katanya. Lah, sampai segitunya coba. Karena di situ aturannya, padahal itu aturan itu tidak tertulis di lembaga, itu tidak ditulis. Anak perempuan wajib berjilbab itu nggak ada di tulisan aturan itu. Tapi sudah menjadi pemahaman bersama kalau anak perempuan harus berjilbab. Gitu. Sampai anak non-Islam karena saking pengennya kursus, mereka jilbaban. Ya ketahuannya itu saat acara religious meeting gitu ya, mereka tidak pernah hadir, kita panggil ternyata mereka non-Islam. Ya, awalnya seperti itu, ketat. Ya. Tapi seiring dengan perjalanan ya, saya mengingat betul berawal dari salah satu lembaga kursusan ya, yang gurunya padahal muslimah, dia tidak mau berjilbab. Itu berawal dari situ. Ada guru tidak berjilbab, akhirnya aturan itu menjadi rusak. Ya. Sekarang tidak jauh beda dengan kota-kota besar di kampung Inggris itu. Ya. Pergaulannya hati-hati ya, kalau jenengan menitipkan anaknya di sana. Saya pernah memperhatikan. Anak yang pertama, mohon maaf, pakai hijab besar. Ya. Lama-lama hijabnya kecil, ya. Lama-lama pakainya ketat. Lama-lama jilbabnya dilepas. Ya, saya memperhatikan itu di kampung Inggris. Saya cukup lama, dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Ya, saya ngajar bahasa Inggris itu. Jadi saya melihat bagaimana proses perubahan ya, sosial yang terjadi di kampung Inggris. Ya. Nah, artinya yang saya sampaikan adalah perbuatan dosa itu awalnya kecil. Ya, awalnya remeh-temeh, awalnya dianggap biasa, tapi lama kelamaan itu menjadi besar. Makanya hati-hati, setan itu ya tidak langsung menjebak dan mengajak seseorang itu berzina. Ya awalnya disuruh itu loh, dia kelihatannya tertarik sama kamu, lirik-lirik terus gitu ya. Itu setan awalnya begitu ya. Akhirnya yang perempuan merasa, masa sih ada begitu ya. Akhirnya dia tambah caper kan begitu ya. Di depan laki-laki yang dibisiki oleh setan itu loh senang sama kamu kan begitu ya. Yang laki-laki yang dibisiki pelan-pelan gitu ya. Kelihatannya dia sudah merespon. Nah, begitu ya. Besok yang mulai ngasih perhatian, gitu ya. Ngasih coklat, ngasih jajan pentol, gitu. Awalnya kan begitu, Bu ya. Yang kecil-kecil gitu ya, ngasih pentol. Ini ada pentol buat kamu. Ya, Masya Allah, gitu ya. Lama-lama terus gitu ya, berkembang janjian, ketemuan, jalan-jalan. Ya awalnya cubit-cubitan, kan begitu, Bu ya. Akhirnya sembarang-sembarang. Itulah setan. Khutuwati syaitan ya. Hati-hati, setan itu tidak langsung mengajak berzina, tidak langsung mengajak mencuri, semuanya korupsi, tidak langsung ya. Tapi dibuatlah peluang-peluang untuk bisa korupsi. Ini loh, ini bisa di markup sedikit, cuma sedikit kok nggak apa-apa ya. Awalnya begitu ya.
ini loh mamin, makan minum, itu kan awalnya harganya kan cuma 10.000, ya dibikin 11.000 loh, cuma 1.000 loh. Oh, gak apa-apa gitu. Awalnya begitu setan itu ya. Tapi 1.000 kali sekian, ternyata kok lumayan, padahal cuma 1.000. Nah begitu ya. Akhirnya ditambah lagi dan begitu seterusnya. Sekarang ini kan yang lagi rame di dunia umroh dan dunia dakwah itu ya, ada ustadz yang masalah wakaf Al-Quran di Mekah Madinah ya, dengan harga yang 3 kali lipat dari harga normal. Wah ini kan lagi geger ini ya. Kalian jadi mengikuti di medsos itu ya, Masya Allah itu. Ya itu fitnah setan itu seperti itu. Ya kelihatannya baik, nawari orang untuk ayo barangkali ada yang mau titip wakaf Quran kan begitu ya. Harganya 50 real. Ya. Nah, ternyata akhirnya menjadi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hati-hati ya. Dosa kecil bisa memunculkan dosa besar ya. Jadi setan itu mengajak pelan-pelan, bertahap, sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi besar. Itu Al-Qur'annya ya, tadi Al-Baqarah 168. Kalau dari hadis, dalilnya, nah ini dari hadis ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub." Hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Itu hadis Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau bahasa Arabnya iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub. Hati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Kemudian setelah mengatakan itu Rasulullah SAW membuat perumpamaan. Dosa kecil yang dianggap remeh kemudian akhirnya menjadi dosa besar itu, beliau mengibaratkan, membuat perumpamaan seperti sekelompok orang yang mengumpulkan ranting kecil satu persatu. Ranting kecil, kalau sendirian cuma satu, itu tidak ada efeknya ketika digunakan untuk membakar. Nggak ada efeknya, cuma satu. Ya. Tapi ketika ranting-ranting kecil itu dikumpulkan menjadi banyak, ya, itu bisa menyalakan api yang besar. Sama, dosa-dosa kecil juga sama begitu. Ya awalnya kecil, remeh-temeh, sepele, gitu ya. Tapi ketika dikumpulkan, ya menjadi banyak, menjadi besar. Ya awalnya bohong kecil, mau kemana? Ya, mau keluar sebentar nyari angin, gitu ya. Awalnya gitu ya. Mau mana? Ya ini mau ketemu teman ya. Wah terus gitu ya. Berawal dari kebohongan kecil ya. Saya tidak sedang menceritakan siapa-siapa. Ini contoh saja maksudnya gitu ya. Jadi awalnya dari kebohongan kecil ya akhirnya menjadi bohong besar yang akhirnya menjadi dosa besar. Ya. Nah ini contohnya di sini. Contoh kekinian. Awalnya cuma lihat video yang kurang pantas, itu cuma sebentar. Gak sengaja Bu ya, lewat kan gitu ya. Ya, lewat sebentar gitu ya. Tapi seharusnya kan ditutup. Tapi hati kecil kan penasaran. Cek lanjutannya dia tuh gitu. Ah, begitu ya. Memang kalau istighfar, astagfirullah, tapi kalau melotot. Oh, wong gendeng gitu. Tapi kalau dilihat kan. Coba misalnya namanya apa? Astagfirullah. Nah itu ya, berawal dari kecil ya, mau cuma lihat sebentar aja kan begitu ya, lama-lama ya jadi kebiasaan, akhirnya lama-lama jadi candu, lama-lama merusak hati dan lama-lama merusak rumah tangga. Ya, saya melihat sendiri ya, ditunjukkan sama istri saya, ya, dia punya teman ya perempuan ya ibu-ibu gitu rajin tiktokan ya live tiktok ya suaminya awalnya membiarkan ya karena menghasilkan uang ya live tiktok itu menghasilkan uang tapi saya nggak ngerti itu yang dijual apa padahal dia nggak jual barang apa-apa kan gitu ya kata istri saya ya melayani ngobrol orang aja kata begitu melayani ngobrol gitu ya masa ada Bu live tiktok hanya untuk melayani ngobrol orang gitu ya gitu ya, live TikTok ya, lain ngobrol, kemudian kirim gift kan gitu ya, ada yang kirim singa, ada kirim paus, apa segala macam gitu ya.
Ya itu awalnya menghasilkan uang, suaminya awalnya nyaman gitu ya, alhamdulillah dapat tambahan, istri saya pinter nyari tambahan gitu ya. Lama kelamaan ya, dia sudah tidak peduli dengan pekerjaan dapur, dia sudah tidak peduli dengan anak-anaknya, suaminya terus yang ngurusi anaknya dan ngurusi dapur. Ya akhirnya merusak suasana hati. Diingatkan sama suami, emosi. Ya, karena merasa dia sudah bisa mandiri, sudah bisa menghasilkan uang. Ya, emosi. Akhirnya berpisah. Ya. Itu berawal dari dosa kecil terus gitu ya, akhirnya menjadi dosa besar, akhirnya merusak suasana hati dan akhirnya merusak rumah tangga. Contoh lain, awalnya cuma gosip ringan di grup WhatsApp ya. Awalnya besti sudah dengar belum, nah begitu ya, awalnya enteng gitu. Itu loh teman kita ya, masya Allah ya. Lama-lama ya menjadi fitnah. Lama-lama kalau sudah ada yang merasa terfitnah, memecah ukhuwah. Kan begitu ya? Akhirnya pecah dengan teman. Ya, gara-gara mungkin awalnya gosip-gosip ringan gitu ya. Akhirnya pecah ukhuwah, lama-lama jadi permusuhan antar grup, ya. Akhirnya geng-gengan, kan begitu ya. Mohon maaf ya. Kadang-kadang dosa kecil itu menghinggapi dunia majlis taklim ya. Pengurusnya pecah dan seterusnya, itu mungkin bisa jadi dari dosa kecil ya yang dilakukan. Kalau niatnya bukan pecah tapi mengembangkan sayap dakwah, nah itu luar biasa, bagus. Ini kita tujuan bukan untuk pecah tapi untuk mengembangkan dakwah, karena tempatnya agak jauh, dari sana itu terlalu jauh untuk ke sini seumpama gitu ya. Kita memfasilitasi orang-orang yang sepuh, kadang-kadang repot naik kendaraan, kita fasilitasi bikin tempat yang dekat. Itu bagus. Tapi kalau motivasinya karena ada ketidaknyamanan dalam hati dengan sesama pengurus, nah itu kita harus banyak-banyak istighfar ya. Baik, kemudian yang ketiga contohnya, awalnya cuma menunda sholat 5 menit. Oh lagi nanggung, nah begitu ya. Biasanya di Indosiar gitu ya. Dari pagi sampai malam itu ya, masya Allah sinetron kok gak habis-habis gitu ya. Kalau yang di di HP, di medsos mungkin bisa ditunda nontonnya. Ya. Tapi kalau yang sudah di TV kan nggak bisa ditunda ya. Ditunda ya ketinggalan. Ya. Nah akhirnya 5 menit aja. Ya. Kita tunggu sebentar lagi. Nanti sholatnya kalau iklan aja. Wah akhirnya sholatnya ngebut kan gitu ya. Takut iklannya selesai kan gitu ya. Ya itu, awalnya menunda sholat 5 menit, lama-lama 10 menit, lama-lama akhirnya sholatnya di akhir waktu, lama-lama sholatnya ditinggal. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jangan meremehkan dosa kecil, karena apa? Dosa kecil bisa menimbulkan murka Allah. Ya, yang kedua ya. Kan tadi jangan meremehkan dosa kecil karena bisa memunculkan dosa besar. Kalau yang kedua, jangan meremehkan dosa kecil karena dosa kecil bisa menimbulkan murka Allah. Wah ini kan cuma begini aja, remeh kok. Nah tapi siapa yang menentukan kecil atau besar? Bukan kita, tapi Allah. Yang menentukan sebuah dosa itu besar atau kecil adalah Allah. Bisa jadi yang dilakukan itu kecil, ya dosa itu kecil. Tapi kita melakukannya dengan bangga. Ya. Kemudian ketika diingatkan kita membangkang. Itu awalnya kecil. Ya. Tapi karena melakukannya dengan bangga, diingatkan membangkang, itu akhirnya menjadi besar. Nah ini, dalilnya mana? Kalau dosa kecil bisa mendatangkan murka Allah. Surah An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian menganggapnya perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar. Ya. Jadi orang yang menganggap itu kan cuma ngomong ya, nggak dilakoni kok. Ya, itu cuma ngomong tok, omong-omong tok. Tapi ya, bisa jadi ya, ketika dia menyampaikan itu dari hati. Ya.
Kemudian memang tidak dilaksanakan karena kesempatannya tidak ada, tapi dari hati sudah ada keinginan melakukannya. Ya, maka itu bisa menjadi dosa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian hadis Nabi, ya, dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang ia anggap sepele. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kata yang ia anggap sepele, tetapi karena itu dia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Ya. Semua cuma satu kalimat, ya. Sudah cuma satu kalimat, tetapi kalimat itu melanggar syariat. Ya seperti tadi itu, nggak apa-apa ini cuma zina kering, seumpama gitu ya. Kalau cuma satu kalimat gitu ya, oh cuma jalan-jalan tok, nggak nyapo-nyapo, wis to santai aja, gitu ya. Aku ya wis ngerti batasannya, gitu ya. Kan kadang-kadang suka mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Aku wis ngerti batasannya, sampai nggak usah repot. Iki urusanku, aku sing tanggung dewe resiko ya. Nah, begitu ya. Awalnya berawal dari kalimat-kalimat sederhana, kelihatannya remeh-temeh, tapi karena dilakukan dari hati, diucapkan dari hati, diingatkan ngeyel, ya, itu akhirnya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, benar-benar dirahmati Allah, bahaya dosa kecil jika terus dilakukan. Ibu, dosa kecil itu berbahaya jika satu, dilakukan terus-menerus. Dosa kecil itu berbahaya jika satu, dilakukan terus-menerus. Ya. Dua, diremehkan. Ya. Satu, dilakukan terus-menerus. Yang kedua, diremehkan. Tiga, tidak disertai istighfar. Sering melakukan dosa kecil tapi tidak disertai istighfar. Ya, itu yang jadi bahaya. Empat, tidak ada rasa bersalah. Nah ini, empat hal ini terkait dengan dosa kecil menjadi berbahaya. Dilakukan terus-menerus, diremehkan, yang menganggap kecil gitu ya, tidak disertai istighfar, dan tidak ada rasa bersalah. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan dosa kecil yang terus-menerus dilakukan bisa menjadi dosa besar. Itu kata-kata dari Imam Ibnul Qayyim. Ya. Kenapa? Karena akan membuat hati itu keras. Ya. Mengeraskan hati. Hatinya tidak lembut. Ya. Orang yang hatinya keras itu susah menerima nasihat. Diingatkan, ngelawan. Ya. Ngeyel, itu hatinya keras. Itu karena dosa kecil ya, yang terus dilakukan, akhirnya membuat hatinya keras. Kalau orang yang hatinya lembut, kebalikan dari hati yang keras, kalau dinasihati mau mendengar. Sekalipun belum bisa mengamalkan, tapi dia mendengar dan menyadari, oh iya Mbak, terima kasih, benar yang jenengan sampaikan, tapi tidak tahu saya kok masih belum bisa. Astagfirullah, saya masih belum bisa nih. Tapi insya Allah saya berusaha. Nah itu orang yang hatinya lembut. Tapi kalau orang yang hatinya keras, wis toh, ojo ngurusi urusanku, wis dewe-dewe aja. Aku wis ngerti resiko ya. Nah, itu orang yang hatinya keras begitu ya. Sampai kok repot men toh ngurusi urusanku, ya, begitu ya. Padahal temennya itu saking cintanya, saking sayangnya, jangan sampai temennya terjerumus ke dalam sesuatu yang membahayakan rumah tangganya, kan begitu. Ya. Nah kemudian masih terkait ya, bahaya dosa kecil jika terus dilakukan. Ini hadis Rasulullah, hadis riwayat Imam Tirmidzi ya. Rasul bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ini pernah kita sampaikan.
Sesungguhnya seorang hamba jika dia melakukan satu kesalahan, maka akan digoreskan satu noda hitam di dalam hatinya. Ya, digoreskan satu noda hitam. Ya, kertas putih, kemudian ada noda hitam, tik. Ya, kelihatannya kan kecil, kemudian. Ya. Tetapi kemudian dia berbuat dosa lagi. Itu kan dosa kecil. Ditulis lagi, tik. Ya, noda kecil. Ya. Ini kan cuma dosa kecil, lakukan lagi, titik lagi. Akhirnya titik-titik kecil ya memenuhi lembaran dalam hatinya. Ya, awalnya titik-titik kecil, akhirnya menjadi penuh. Ya, itu kata Rasul begitu. Kalau kita melakukan satu kesalahan kecil, tapi tidak cepat disadari, tidak cepat ditobati, maka noda hitam itu tetap ada di dalam hatinya. Kalau terus melakukannya, maka noda kecil-kecil itu memenuhi hatinya. Kalau orang hatinya sudah penuh dengan noda-noda hitam dosanya, maka hatinya menjadi gelap. Orang kalau hatinya sudah gelap, maka bisa membuat gelap mata. Ya, dia sudah tidak mikir lagi benar salah. Sudah tidak mikir lagi baik buruk. Yang dia pikir hanyalah bagaimana hatinya senang. Nah itu. Berawal dari gelapnya hati menjadikan gelapnya mata. Saya itu suka heran, kadang ada orang ngomong ke dia, "Lah kenapa Mbak? Saya kalau lagi jalan-jalan ya, ngelihat anaknya orang lain itu, saya ingat anak saya sendiri gitu. Tapi kalau saya ngelihat suami orang kok saya lupa suami sendiri." Gitu. Nah, hati-hati ya. Berawal dari dosa-dosa kecil di dalam hati ya, membuat kita bisa gelap mata. Ya. Lali lah iku bojone koncone kan begitu ya. Ya wis ngerti aslinya. Ya panggah diajak ngobrol kan begitu ya. Ya, hati-hati. Dosa kecil kalau terus dilakukan akan memenuhi hati. Nah, kemudian kata Rasulullah, kalau dia tobat maka noda hitam itu hilang. Kalau tobat, ya. Kalau diulang tambah hitamnya. Ya. Diulang lagi tambah lagi hitamnya, akhirnya tertutup. Dan sebetulnya mudah-mudahan dirahmati Allah, di antara penyebab kita gampang suntuk, ya, gampang stres, gampang galau, gampang bingung, itu bisa jadi diantaranya karena hati kita dipenuhi titik-titik kecil dari noda-noda dosa. Ya, kecil memang, tapi memenuhi, gitu ya. Akhirnya gampang suntuk, gampang stres, gampang bingung, gampang galau. Makanya bersihkan, ya, bersihkan dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih ada contoh-contoh lagi nih, contoh dalam kehidupan ibu-ibu, ya karena zamannya ibu-ibu, jadi contohnya buat jenengan, kan percuma contoh buat bapak-bapak, ya. Bapak-bapak nggak ngeliat. Contoh dalam kehidupan jenengan, ya, untuk menjadi bahan muhasabah, ya, evaluasi diri. Bukan untuk menunjuk keluar, tapi menunjuk ke dalam. Ya. Makanya kita kalau ada masalah itu, jangan mencari jalan keluar, tapi carilah jalan ke dalam. Ya. Kalau ada masalah, jangan mencari jalan keluar, tapi carilah jalan ke dalam. Ya. Karena sebetulnya masalah itu adanya di dalam diri kita, bukan di luar. Ya. Jadi kalau ada masalah, jangan nyari jalan keluar, tapi nyari jalannya kemana? Ke dalam. Ya, introspeksi, muhasabah. Contoh dosa kecil yang terkait dengan lisan. Ya. Contohnya di sini, nyindir menantu. Ada yang suka nyindir menantunya. Nyindir menantu ya. Terus dibanding-bandingkan dengan menantunya tetangga. Itu lah mas. Oh dulu mas, itu loh masya Allah. Ya, hati-hati ya. Itu dosa kecil ya. Ya. Itu dosa Bu, menyakiti kan begitu ya. Ya, menyindir menantu. Ya. Kemudian yang kedua, contoh dosa kecil ya. Ya. Untuk muhasabah. Mengeluh terus kepada suami, sambat ya karo bojone. Ya, mengeluh ya. Yang ketiga, menggunjing tetangga. Ya. Yang keempat, membandingkan anak dengan anak orang lain. Ya. Itu bagian dari ya dosa-dosa kecil ya yang
seandainya terus-menerus dilakukan, itu bisa menjadi dosa besar dan menimbulkan masalah besar. Ya, membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Mas coba dulu nih mas, anak iki lho, kancamu iki lho wah pinter gitu ya. Nek isuk iku ngewangi ibuke lho, sampean kok turu wae ngono. Nah, itu jangan begitu ya. Anak-anak itu tidak suka dibanding-bandingkan itu ya. Apalagi dalam posisi dia yang direndahkan. Ya. Itu bisa menimbulkan masalah besar. Ya, itu dosa kecil yang akhirnya menjadi besar nantinya. Ya, akhirnya timbul anak tidak nyaman di rumah, dia lebih nyaman di luaran dan seterusnya. Ya. Kita anggap kecil padahal bisa menyakiti hati dan bisa mendatangkan dosa. Kelihatannya sepele. Contoh yang kedua, tadi contoh yang terkait dengan lisan. Sekarang terkait dengan media sosial. Ya. Dosa kecil, kelihatannya sepele. Ya. Share tanpa tabayun. Ya. Langsung sarser tanpa dicari dulu kebenarannya, dicari dulu sumbernya. Ya. Baik itu share masalah agama ataupun masalah kehidupan sehari-hari. Ya. Kan ada yang share masalah agama, ya. Biasanya kalimat terakhir, pokoknya kalau yang kalimat di akhir itu nakut-nakuti, itu jangan takut dan jangan disebar. Itu hoax itu biasanya. Ya. Jika mengamalkan ini, nanti begini. Ya. Salah satunya, share ke dalam 10 grup yang Anda ikuti. Jika Anda tidak mengesernya, nanti Anda dapat azab dari Allah. Rezekinya disempitkan, nanti Anda akan celaka. Kan ada kadang-kadang begitu, ya. Wah, itu bohong itu. Nggak usah diikuti. Kadang-kadang kita yang awam itu kan takut, Bu, ya. Kalau nggak di-share, saya nanti rezekinya sempit. Kalau tidak di-share, nanti saya dapat celaka. Akhirnya di-share kemana-mana. Ya. Padahal itu hoax, gitu ya. Dalilnya tidak jelas. Ya, itu kadang-kadang ada begitu. Ya, share tanpa tabayun. Ya. Atau nge-share masalah ya, masalah orang, gitu ya. Akhirnya timbul fitnah, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian termasuk kesalahan dan dosa di media sosial adalah like konten maksiat. Ya, like konten maksiat. Udah ngerti ini konten maksiat tapi di like. Ya. Nah, itu algoritmanya nanti kalau kita sudah like konten salah satu konten, maka konten itu akan sering muncul di beranda kita. Ya. Akan sering muncul di beranda kita asal kita like ya atau bahkan kita tonton, itu algoritmanya kan begitu, akan muncul lagi ya di beranda kita. Kemudian yang berikutnya, posting aurat tanpa sadar. Ya. Ya. Disadar, tapi banyak yang sadar. Tujuannya kan memang sengaja. Ya. Auratnya ditampilkan biar apa, Bu? FYP. Apa itu FYP, Bu? For your page. Nah, begitu ya. Biar FYP kata begitu. Ya. Sengaja itu. Titik-titik auratnya diperlihatkan gitu ya. Ya memang nggak semuanya. Biar penasaran katanya. Nah itu, Masya Allah ya. Media sosial. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk dosa di medsos adalah flexing. Ya, flexing. Pamer harta sehingga menimbulkan hasad. Ya. Pamer kesuksesan, pamer harta, pamer segala macam ya, yang bisa menimbulkan iri dan dengki orang yang melihatnya. Ya, hati-hati. Itu semuanya dimulai dari hal yang dianggap biasa. Saya teringat ada salah satu YouTuber yang ada di Saudi. Saya lupa namanya, Aiman apa siapa gitu ya. Alman. Ya, Aiman apa Alman itu bacanya. Ya. Lalu dia kan sering banyak berita-berita bagus ya, yang kita tidak tahu tentang sudut-sudut yang ada di Mekah Madinah gitu ya. Tentang pasar kurma yang murah gitu ya. Wah, segala macam gitu. Nah, dia pernah katanya nge-share hasil YouTube-nya gitu ya di medsos, itu ditegur sama orang Arab. Ya. Ada yang mungkin dengan melihat itu ya. Dia ditegur sama orang Arab. Jangan begitu. Itu bisa mendatangkan ain. Ya. Mendatangkan iri dan dengki dari orang lain, justru akan membahayakan dirinya. Akhirnya dia sudah tidak pernah lagi nge-share hasil capaian-capaiannya dalam bermedsos atau menjadi YouTuber gitu ya. Yang dia share itu yang bagus-bagus saja. Ya, hati-hati. Kemudian contoh yang ketiga ya, terkait dengan sholat. Ya.
Dosa-dosa kecil yang terkait dengan sholat. Menunda sholat, ya. Jangan menunda-nunda. Jangan suka menunda-nunda waktu, karena waktu tidak pernah menunggu kita. Jangan pernah menunggu waktu, karena waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu yang sudah berlalu tak akan pernah bisa kembali. Jangan suka menunggu-nunggu waktu, karena waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu yang sudah berlalu tak akan pernah bisa kembali. Nah kadang-kadang kita kan nunggu-nunggu gitu ya. Oh sih dilungkas ya, saya masih ini, sih dilungkas gitu ya. Nah itu nanti lama-lama habis waktunya. Atau kesalahan dalam bab sholat itu adalah sholat terburu-buru. Ya, yaitu sambil sholat tapi nyambi mengerjakan satu pekerjaan. Ya, kalau masak sih tak sambil sholat dulu gitu ya. Masak disambi sholat, akhirnya sholatnya ngebut gitu ya, takut gosong gitu ya. Nah itu jangan ya. Jenengan itu kan superwoman gitu ya, sembarang dalam satu waktu mengerjakan segala sesuatu gitu ya. Yo menghidupkan mesin cuci, yo menghidupkan kompor gitu ya. Ngelihat jam astagfirullah durung sholat duha, kan begitu ya. Bisa jadi begitu ya. Asik mengerjakan pekerjaan rumah, ngelihat jam astagfirullah durung sholat duha. Kompor masih hidup, mesin cuci masih hidup, kemudian jenengan sholat, akhirnya full speed, kecepatan penuh. Gitu ya. Ya itu salah satu dosa kecil, ya harus diperhatikan. Kemudian terkait dengan sholat lagi, tidak khusyuk karena HP ada di sampingnya. Nah itu, ini sekalipun kita cinta gitu ya, kalau lagi sholat ya dijauhkan. Kadang-kadang udah sholat ditaruh di depannya, kan gitu ya. Udah taruh di depannya, lupa tidak dibalik, atau begini. Lah, yayangnya miss call, kan begitu ya. Waduh, kan gitu ya. Akhirnya sholatnya nggak khusyuk, ya. Takut dia marah, gitu. Takut nanti dia salah paham, takut dia, dan seterusnya. Akhirnya sholatnya ngebut, gitu ya. Untuk segera ngangkat telepon dari pasangannya. Oke. Awalnya kecil, tapi lama-lama hati menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih terkait dengan masalah ini, ya, mengapa orang soleh takut dosa kecil? Nah ini, mengapa orang soleh takut dosa kecil? Kita sebagai orang yang soleh, ya, itu harus takut dosa kecil. Kenapa? Ibnu Mas'ud berkata, seorang mukmin melihat dosanya sendiri seperti melihat gunung yang akan menimpanya. Ya, itu orang soleh itu kenapa takut dosa kecil? Karena dosa itu yang dia lihat seperti melihat gunung yang nanti akan menimpanya. Itu kata-kata Ibnu Mas'ud. Ya, kenapa orang soleh takut dosa kecil? Karena seorang mukmin ketika melihat dosanya seperti melihat gunung yang akan menimpanya. Sedangkan orang fajir itu orang yang suka berbuat dosa. Sedangkan orang fajir, orang yang suka berbuat dosa, melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Seperti melihat lalat yang hinggap di hidungnya. Nah, kelihatan kecil ya, tinggal disentil aja hilang. Nah, dia pikir begitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian peringatan lagi di sini, bukan besar kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita bermaksiat, itu yang jadi masalah. Ya. Jadi masalah itu bukan besar kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita bermaksiat. Artinya kalau kita berbuat dosa, bermaksiat, yang kita sakiti adalah Allah, ya, bukan manusia. Makanya jangan pernah meremehkan, ya. Itu menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu kan maha cemburu, gitu ya. Allah itu bisa marah besar, ya, ketika hambanya yang terkasih, ya, menduakannya, ya. Ketika hambanya yang terkasih, ya, menyakitinya dengan cara
melanggar perintahnya, melanggar larangannya. Nah, sekarang cara menghindari dosa-dosa kecil. Ya. Caranya bagaimana? Di sini disebutkan, dicontohkan. Satu, perbanyak istighfar. Minimal 100 kali setiap hari. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah mengatakan, saya beristighfar dan bertobat lebih dari 70 kali. Tapi dalam riwayat yang lain, saya bertobat setiap hari sebanyak 100 kali. Ya. Nah, itu minimal. Ya. Yang kedua, jaga lisan. Karena dosa-dosa kecil itu ya, seringkali muncul dari lisan kita. Ya. Contoh. Istilah apa namanya? Ya, iseng mengomentari orang. Yang duduknya di belakang komentari yang di depan. Ya Allah, bolehku iki buka matching blas. Yang mboknya jilbab kuning aja dipasang kalau baju abang kan lo. Lah itu lisan itu gak gelem meneng gitu ya. Komen gitu ya. Itu jaga lisan. Karena seringkali dari lisan ini dosa kita itu keluar. Oh, bohong gak matching blas, gak modis. Ya. Hati-hati, jaga lisan. Karena kata Rasulullah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau lebih baik diam. Yang ketiga, hindari lingkungan atau komunitas yang mendorong maksiat. Hindari lingkungan atau komunitas yang mendorong maksiat, yang memancing kita, yang menggoda kita untuk berbuat maksiat. Makanya lingkungan itu penting, ya. Terutama untuk anak-anak kita. Kita bisa menghindari pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari pergaulan. Tapi anak-anak kita masih labil, ya, masih mencari contoh. Akhirnya apa yang dia lihat setiap hari itu bisa mempengaruhi perilakunya. Ya, hindari lingkungan-lingkungan yang istilah zaman sekarang apa? Toksik. Nah, begitu ya. Yang toksik itu kita hindari ya. Yang keempat, sibukkan diri dengan kebaikan. Sibukkan diri. Karena hati yang kosong itu lebih mudah diisi oleh dosa. Ya. Sibukkan diri dengan kebaikan. Makanya dalam Al-Quran kan begitu. Fa idza faraghta fansab. Jika kita selesai dari satu kebaikan, maka siapkan kebaikan berikutnya. Ya. Karena hati yang kosong itu lebih mudah diisi oleh dosa. Baik, sekarang kita beranjak ke poin 12. Ya. Hampir mirip-mirip sebetulnya, ya, hampir mirip-mirip. Tapi ada bedanya. Tentang dua jenis dosa. Rasulullah SAW bersabda, penjelasannya di bawah itu ya. Hadis ini dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Dailami, tapi dengan redaksi yang agak berbeda. Kata Rasul begini, la soghirata ma'al israri. Ya, tidak ada dosa kecil bila dilakukan terus-menerus. Atau tidak disebut sebagai dosa kecil apabila dosa tersebut dikerjakan secara terus-menerus. Saya ulangi, la soghirata ma'al israr, di buku ada. Tidak disebut sebagai dosa kecil apabila dosa tersebut dikerjakan secara terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, tidak disebut dosa besar apabila disertai dengan istighfar. Penjelasannya di situ, dosa kecil bisa menjadi dosa besar apabila dilakukan secara terus-menerus. Kemudian maksud dari istighfar di sini adalah bertobat berikut dengan syarat-syaratnya. Sebab tobat dapat menghapus dosa meskipun dosa itu dosa besar dan seterusnya. Baik, kita bahas. Tidak ada dosa kecil bila dilakukan terus-menerus. Maksudnya ya hampir sama dengan yang tadi sebetulnya.
Maksudnya tidak ada dosa kecil bisa bila dilakukan terus-menerus adalah dosa kecil kalau diulang-ulang. Dosa kecil kalau dilakukan tanpa rasa bersalah. Dosa kecil kalau dianggap biasa saja, maka lama-lama menjadi dosa besar di sisi Allah. Saya ulangi, dosa kecil kalau diulang-ulang, dosa kecil kalau dilakukan tanpa rasa bersalah, dosa kecil kalau dianggap biasa saja, lama-lama menjadi dosa besar di sisi Allah. Contoh sehari-hari, ghibah ringan, ya. Ghibah ringan, cuma sedikit, cuma cerita sedikit. Bohong kecil, ya. Nyapa tomono tuh, biar gak ribet, nah gitu ya. Ya, padahal kebohongan. Ya. Meremehkan aurat, istos, yang penting kan sopan. Ya, bolong-bolong titik apa kok ben ISIS. Bolong-bolong titik apa kok ben ISIS gitu ya. Ya. Nah itu kalau dilakukan setiap hari tanpa istighfar, tanpa niat berhenti, bisa menjadi dosa besar karena disepelekan. Ya, bisa menjadi dosa besar karena disepelekan. Kemudian nanti dalil-dalil pendukungnya kita sebutkan di bawah. Kemudian yang kedua tadi kata Rasulullah, tidak ada dosa besar yang disertai istighfar. Artinya dosa sebesar apapun, ya, sebesar apapun, ya, selama kita benar-benar bertobat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar apapun, termasuk dosa syirik. Itu kan dosa yang tidak diampuni, ya kan? Tidak diampuni itu kalau tidak bertobat. Karena kan dosa itu ada yang sekalipun kita tidak meminta ampun, tapi diampuni oleh Allah, itu dosa kecil. Asalkan kita melakukan amal soleh, ya. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa diampuni oleh Allah ketika kita banyak melakukan amal soleh. Kan ada ayatnya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik dapat menghapus, ya, dosa perbuatan-perbuatan buruk. Makanya contoh, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Sholat 5 waktu yang kita lakukan, sholat Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya dapat menghapus dosa yang dilakukan di antara 2 sholat. Jenengan sholat subuh itu pahalanya bisa menghapus dosa yang jenengan lakukan dari Isya sampai subuh. Jenengan sholat zuhur itu dapat menghapus dosa yang jenengan lakukan dari subuh sampai zuhur, dan begitu seterusnya. Tapi itu dosa kecil. Ya, dosa kecil bisa dihapus dengan ibadah. Kalau dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak ditobati. Makanya hadis ini menjelaskan dosa sebesar apapun itu masih bisa diampuni oleh Allah kalau disertai dengan tobat yang sungguh-sungguh. Masih ingat ya? Tobat itu yang sungguh-sungguh itu. Kalau tobat dari dosa yang hubungannya dengan Allah, maka cara yang dilakukan pertama berhenti, yang kedua menyesali, yang ketiga tidak mengulangi, yang keempat memperbanyak istighfar, yang kelima memperbanyak amal soleh. Itu tobat dari dosa yang hubungannya dengan Allah. Sebesar apapun, kalau 5 hal ini dilakukan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa-dosanya. Ya, 5 itu ya. Kalau dosa yang hubungannya dengan manusia itu juga sama, tidak akan diampuni dengan ibadah apapun, sama dengan dosa besar. Kalau dosa dengan manusia ditambah 1 lagi, 5 plus 1 berarti 6 ya. Berhenti, menyesali, tidak mengulangi, beristighfar, memperbanyak amal soleh dan minta maaf kepadanya. Ya, itu kalau dosanya dengan manusia. Nah, jadi ibu yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan kabar gembira buat kita. Karena kadang-kadang ada orang itu yang frustasi, putus asa,
tidak mau tidak mau berhijrah, tidak mau berubah menjadi lebih baik karena merasa dosanya sudah banyak dan dia berpikir sepertinya sudah tidak mungkin untuk diampuni oleh Allah. Kan ada itu. Wis ketoke aku wis kadung iki, Mbak, dosaku suwakeh iki. Ya, wis lah, sisan gitu ya. Sekalian gitu ya. Merasa dosanya sudah sangat banyak, dia berpikir sudah tidak mungkin diampuni, akhirnya dia lanjut perbuatan dosanya. Hadis ini memberikan kabar gembira dan motivasi. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia akan diampuni oleh Allah asalkan dia bertobat sungguh-sungguh. Nah, pesan penting dari hadis ini, jangan putus asa karena masa lalu. Ya, jangan putus asa karena masa lalu. Yang kedua, jangan merasa terlalu kotor dan sudah tidak pantas untuk bertobat. Jangan. Yang pertama tadi ya, jangan putus asa karena masa lalu. Yang kedua, jangan merasa terlalu kotor untuk bertobat. Dan yang ketiga, pesan dari hadis ini, Allah lebih senang menerima taubat daripada kita merasa tidak pernah berbuat dosa. Jadi Allah paling senang menerima taubat daripada seorang hamba yang merasa tidak pernah melakukan dosa. Rumongso tidak berbuat dosa, akhirnya dia tidak pernah bertobat. Padahal Rasulullah kan memberikan contoh ya, sampai bersumpah Rasulullah, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Itu padahal Rasulullah yang sudah pasti diampuni dosanya dan sudah pasti masuk surganya. Nah, kemudian mudah-mudahan yang dirahmati Allah, ini dalil-dalilnya nih ya, yang terkait dengan materi ini. Tidak ada dosa kecil bila dilakukan terus-menerus, kan begitu ya, poin 1 itu. Itu disebutkan diantaranya dalam surah Ali Imran ayat 135. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus berbuat dosa sedangkan mereka mengetahui. Artinya orang beriman itu bisa saja tergelincir berbuat dosa, tetapi orang beriman itu dia tidak terus-menerus melakukannya. Kalau terus-menerus melakukannya, ya maka akan menjadi dosa besar. Kemudian lagi, dalil berikutnya dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rauna ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, ulama tafsir menjelaskan dosa yang dilakukan terus-menerus akan menutupi hati sedikit demi sedikit. Ya. Kemudian dalil yang ketiga terkait masalah dosa kecil yang terus-menerus dilakukan itu. Dalil yang ketiga, hati menghitam karena dosa. Tadi sudah sempat kita singgung. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan satu dosa, maka ditorehkan dalam hatinya satu titik hitam. Ya tadi itu ya, hadis riwayat Muslim. Jika ia terus berbuat dosa, titik itu bertambah sampai hatinya tertutup. Ini menunjukkan dosa kecil kalau diulang-ulang bisa merusak hati. Dalil yang keempat, ini sudah disebutkan di sebelumnya. Jangan meremehkan dosa kecil, hadisnya tadi. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hatilah kalian dari dosa kecil yang diremehkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, dalil bagian yang kedua terkait dengan masalah dosa besar tadi. Ya. Wala kabirata ma'al istighfar.
Tidak disebut dosa besar apabila disertai dengan istighfar. Dalilnya yang terkait dengan itu, pertama, surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Qul, katakan wahai Muhammad, Kanjeng Nabi perintahkan mengatakan kepada orang yang merasa banyak dosanya. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, ya, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Melampaui batas pada diri sendiri artinya dia banyak melakukan dosa. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya. Ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayat paling besar tentang harapan. Ya. Ayat yang menjelaskan tentang paling besar tentang harapan. Ya. Artinya kita harus selalu ada harapan di dalam hati kita bahwa dosa kita akan diampuni, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Itu namanya roja, ya, harapan. Kemudian lagi dalil berikutnya surah An-Nisa ayat 110. An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Barang siapa berbuat kejahatan atau mendolimi dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ya. Jadi jangan berputus asa ketika kita merasa masa lalu kita gelap. Ya. Contohnya dalam sejarah itu kan Umar bin Khattab. Coba kurang apa? Dosa-dosanya di masa lalunya. Kan begitu ya? Ya, dosanya sangat banyak, yang membunuh, yang minum, yang sembarang gitu ya, segala macam dosa. Tapi ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka seluruh dosanya di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting tobat tenanan, kemudian setelah itu memperbanyak amal soleh. Dalil yang ketiga dari hadis qudsi, ya. Ampunan seluas langit. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman. Ya, hadis tapi Allah berfirman. Itu bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran itu ya. Kalau Al-Quran itu lafadznya dan maknanya itu semuanya dari Gusti Allah. Ya. Lafadznya, kalimatnya gitu ya, dan makna yang terkandung di dalamnya itu semuanya dari Gusti Allah, itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi gitu ya, maknanya, kandungannya itu dari Allah, tapi kalimatnya itu redaksi Rasulullah. Itu hadis qudsi. Contohnya ini, Kanjeng Nabi bersabda bahwa Allah berfirman. Nah itu, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Ya, ini tentang dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, kalau sudah mohon ampun, bertobat tenanan, pasti diampuni. Hadis keempat, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lallahu afrahu bi taubati abdihi. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya. Allah itu senang kalau ada hambanya bertobat. Ya. Jadi bayangkan, Allah bukan sekedar mengampuni tapi bergembira ketika kita mau bertobat.
Makanya kan Kanjeng Nabi sekalipun tidak punya salah dan dosa, tiap hari beristighfar dan bertobat. Karena itu menyenangkan Allah. Allah senang. Ya. Dan kalau Allah sudah senang itu, ya, kita nggak minta pun dikasih. Ya seperti jenengan gitu ya, bepergian, ya, ada bestinya yang paling seneng, jenengan senengi. Padahal orangnya nggak pesan apa-apa gitu ya. Tapi nyapa tuh Mbak, bawa oleh-oleh banyak banget. Ini buat bestiku. Nah, begitu ya. Ya. Tidak minta pun dikasih. Kalau orang itu sudah senang. Begitu pula hanya Allah. Kalau Allah sudah senang dengan hambanya, hambanya tidak minta pun dikasih. Maka mari berlomba-lomba bagaimana menyenangkan Allah. Salah satu caranya adalah bertobat. Kata Rasul begitu. Ya, bertobatlah karena itu membuat Allah gembira. Terakhir kesimpulannya, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan remehkan dosa kecil karena bisa menjadi dosa besar. Yang kedua, jangan putus asa dari dosa besar karena Allah itu Maha Pengampun. Ngaten. Jadi terutama ini ya di bulan Ramadan ya, mari kita pandai-pandai menata hati kita ya, berhati-hati, kita minimalisir lah ya dosa-dosa dan kemaksiatan, kemudian kita perbanyak istighfarnya, perbanyak baca Al-Qur'annya ya. Saya pernah melihat Bu, Syekh Ramadan Al-Buti kalau tidak salah, itu mengatakan orang yang setiap hari membaca Al-Quran, tidak mau lepas dengan Al-Quran, maka sekalipun dia tidak berdoa minta sesuatu kepada Allah, itu Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Ya, itu baca Al-Quran terus, sekalipun tidak berdoa, Allah tahu apa yang dibutuhkannya. Itu kata Ramadan Al-Buti, ya, salah seorang ulama. Ya, makanya mumpung Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran, ya, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Ya. Tetapi berdoa juga penting ya. Kalau dibagi waktunya tetap disempatkan juga berdoa, karena bulan Ramadan itu juga bulan dikabulkannya doa-doa. Baik, saya kira demikian benar-benar yang dirahmati Allah yang bisa kita bahas untuk hari ini. Ada kuis? Oh, hari ini tidak ada kuis. Ada sesi tanya jawab? Kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu 10 menit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, yaitu saya pernah dengar ada qada sholat. Nah, kalau qada puasa itu karena kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kemudian kita mengqada. Tapi kalau untuk qada sholat itu kapan dan apa masalahnya kok kita harus mengqada? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi untuk misalnya kita menaikkan sesuatu, misalnya ibaratnya seperti korupsi kecil, tapi kita misalnya seorang pedagang, kemudian harga sekian, kemudian kita naikkan, itu bagaimana caranya biar itu tidak termasuk dosa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan qada sholat itu, ya, ada perbedaan pendapat ulama. Ya. Kalau yang disepakati dulu. Jadi masalah qada sholat itu ada yang disepakati dan ada yang diperdebatkan. Ada perbedaan pendapat. Yang disepakati itu adalah qada sholat untuk sholat yang tertinggal atau ditinggalkan tidak sengaja. Contoh, ya, tidur, ya jenengan pas bulan puasa seumpama gitu ya, karena kelelahan ya, habis sahur udah beres-beres rapi-rapi, udah beres semua gitu ya, nunggu waktu subuh ketiduran, ya kan tidak menutup kemungkinan begitu ya, ya. Itu padahal tinggal 10 menit lagi waktu azan subuh, tapi jenengan sudah capek sekali, aku tak layak-layak sih itu, bablas gitu ya. Tangi-tangi jam 6
Padahal itu sudah waktu syuruk, subuhnya sudah lewat, subuhnya sudah habis, gitu ya. Nah, disitulah qadha sholat. Yang namanya qadha itu adalah melakukan sesuatu bukan pada waktunya. Itu namanya qadha. Seperti mengqadha puasa Ramadan dilakukan di luar bulan Ramadan. Itu namanya qadha. Melakukan ibadah bukan pada waktunya. Itu namanya qadha. Termasuk sholat subuh tapi jam 6, sholat subuh tapi jam 7, itu namanya qadha. Sholat bukan pada waktu yang telah ditentukan, itu namanya qadha, ya. Nah, yang disepakati oleh ulama, sholat yang wajib diqadha itu untuk sholat yang tertinggal atau tidak dikerjakan tidak sengaja, seperti tadi itu, ketiduran atau lupa. Atau jenengan sedang beraktivitas bekerja, ya, apa namanya, siang hari, ya, zuhur gitu ya, jenengan masih kerja karena tokonya rame, wah itu jenengan mobat mabit masuk ke dalam, bongkar gudang, angkat lagi gitu ya, padahal pembantu sudah banyak tuh, saking banyaknya pembeli, lali nggak sholat zuhur. Nah, masuk asar diingatkan, mama belum sholat, kata anak, astagfirullah, langsung jenengan sholat, gitu ya. Itu namanya qadha, ya, sholat bukan pada waktunya. Nah, ini yang disepakati bolehnya oleh ulama, ya, mengqadha sholat untuk sholat yang ditinggalkan tidak sengaja karena ketiduran atau karena lupa. Nah, yang diperdebatkan oleh para ulama adalah mengqadha sholat untuk sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Seperti kita masa jahiliyah dulu waktu SMP SMA masih banyak sholat yang ditinggalkan sengaja, kan begitu ya, sengaja meninggalkan sholat. Nah, apakah wajib diqadha atau tidak? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib diqadha karena itu kewajiban kepada Allah. Kalau kita tidak melakukannya wajib membayarnya, gitu ya. Nah, terus bagaimana caranya? Yo, dicicil, jenengan merasa jahiliyahnya berapa tahun? SMP, SMA berarti 6 tahun. Kemudian masa kuliah masih jahiliyah apa tidak? Oh, masih jahiliyah. Berarti 10 tahun jenengan sholatnya bolong-bolong. Berarti setiap kali habis sholat wajib diulang lagi, bukan diulang, sholat lagi diniati mengqadha sholat yang ditinggalkan di zaman jahiliyah. Nah, begitu ya. Ya, jadi habis sholat zuhur, sholat lagi. Ya, nyicil utang, kan begitu ya. Nyicil sholat yang ditinggalkan dengan sengaja di zaman jahiliyah. Tetapi ada pendapat yang kedua mengatakan untuk sholat yang ditinggalkan dengan sengaja itu bukan dengan diqadha, tapi dengan bertobat. Karena orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosa besar. Dosa besar itu cara menebusnya dia berhenti, artinya ya jangan mengulangi lagi, ya, menyesali, kemudian bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Tidak perlu diulang, ya, tapi cukup dengan bertobat karena meninggalkan sholat itu dosa besar. Nah, sehingga cukup ditobati. Itu perbedaan pendapat ulama. Nanti terserah panjenengan mau ikut pendapat yang mana, itu ada ulama yang bertanggung jawab. Kita orang awam tidak perlu ikut-ikutan meributkan perbedaan itu. Tinggal ikuti mana yang paling kita yakini. Saya yakinnya ikut yang ini, ya sudah ikut sana. Tanpa harus menyalahkan yang berbeda. Kita orang awam tugasnya mengikuti pendapat ulama. Ya, itu namanya qadha. Ya. Makanya ada orang itu ya safar, bepergian, kemudian pakaiannya najis. Akhirnya kan karena najis tidak bisa sholat, ya, sehingga numpuk, ya, beberapa sholat tidak dia kerjakan. Akhirnya ketika dia sudah sampai ke rumahnya, dia mengqadha sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, gitu ya, dijadikan satu, ya, sholat qadha. Itu menurut pendapat yang membolehkan qadha untuk sholat yang ditinggalkan dengan sengaja. Kalau bagi yang melarang,
maka dia tetap wajib sholat sesuai dengan kondisinya. Itu kan darurat. Ya. Kalau memungkinkan, dia harus memakai pakaian yang suci. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah pakai pakaian apa yang ada. Itu namanya darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Tadinya hukum asalnya sholat dengan pakaian yang najis itu haram, tidak sah sholatnya. Itu kondisi normal. Tapi kalau kondisi darurat, darurat itu artinya sudah tidak mungkin, ya. Sudah tidak ada lagi jalan. Makanya mau nggak mau sholat dalam keadaan pakaiannya najis. Itu namanya darurat. Maka tidak perlu diqadha, yang penting dia melakukan sholat apa adanya. Itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan nggak boleh kalau pakai najis, gitu ya. Dia boleh sholat, namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormati masuknya waktu sholat. Seperti pas naik kereta, pakaiannya najis, ya pipis, gitu ya, nyiprat kena pakaian, itu kan najis. Ya. Kalau sholat tidak sah, gitu. Nah ini ada dua pendapat nanti. Ada pendapat yang mengatakan itu darurat, silakan sholat dan tidak perlu diqadha. Tapi ada yang mengatakan nggak boleh sholat, nanti sholatnya kalau sudah nyampe dengan cara diqadha. Ada pendapat lagi yang mengatakan dia tetap sholat hanya untuk menghormati masuknya waktu sholat, tapi tetap harus diulang sholatnya. Nah begitu, ya itulah fikih. Intinya yang namanya qadha, mengerjakan sesuatu bukan pada waktunya. Itu namanya qadha. Apakah Nabi pernah melakukan qadha sholat? Pernah, tapi untuk sholat sunnah. Nabi untuk sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang muakkad, yang dalilnya kuat, Nabi pernah mengqadhonya. Artinya sholat bukan pada waktunya. Contoh, satu ketika Nabi dengan para sahabat safar perang, bepergian, ya kemudian istirahat di satu tempat, kelelahan, ya akhirnya bangunnya kesiangan, semuanya satu rombongan, matahari sudah terbit, belum sholat subuh. Itu namanya qadha sholatnya. Nabi sebelum sholat subuh, beliau tetap qobliyah subuh. Qobliyah subuh dulu, kemudian sholat subuh, padahal bukan pada waktunya. Itu namanya qadha. Qadha itu artinya apa? Mengerjakan ibadah bukan pada waktunya. Nah begitu. Ngerti nggih? Baik. Wonten malih? Sampun nggih? Ya. Yang kedua apa nih, Om? Saya kok agak lupa. Pengadaan barang. Ya. Kalau kita pedagang, boleh pedagang itu, kan pedagang boleh ngambil untung. Ya, yang penting dia pertama tidak berbohong, yang kedua tidak berlebihan mengambil untung karena memanfaatkan kesempatan. Seperti dulu zamannya pandemi, masker biasanya harga normal cuma 5.000, ya gara-gara pandemi menjadi 50.000, menjadi 100.000, yaitu haram itu. Ya, memanfaatkan situasi orang sedang susah, gitu ya. Kalau kita dagang itu boleh, mengambil keuntungan itu boleh, asalkan wajar, kan gitu ya. Tidak ada pihak yang merasa disakiti atau dizalimi. Tapi kalau pengadaan barang yang dimaksud adalah kita sebagai pegawai, ya ada markup pada pengadaan barang, ya itu korupsi. Ya, biasanya kan kongkolikong dengan klien, gitu ya. Membeli ATK, alat tulis kantor, harganya 1.000, kesepakatan dengan klien, nanti tolong ditulis 1.500. Kan begitu ya. Kecuali kalau dia pakai uang sendiri, dia belanja, kemudian dia jual ke kantor dengan harga yang di-up, itu mengambil keuntungan, itu boleh, karena itu dia pakai uang dulu. Ya, dia belanja, kemudian dia jual ke kantor. Tapi kalau sudah pakai uang kantor, kemudian dia naikkan harganya untuk keuntungan dirinya, nah di situ korupsinya. Karena itu bukan hak dia, kan begitu. Oke, tapi itu banyak terjadi hampir di semua instansi. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah.
Baik, demikian ya, mudah-mudahan dirahmati Allah bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.